Citarum Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program merupakan sebuah program investasi pengelolaan sumber daya air Citarum secara terpadu. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu mengenai Sungai Citarum. Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Berawal dari situ Cisanti yang terletak di kaki Gunung Wayang, mengalir sejauh 269 km yang pada akhirnya bermuara di Laut Jawa. Citarum memiliki daerah aliran sungai seluas 12.000 km persegi. Mengalir dan menjadi sumber air di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bogor, Bekasi, Cianjur, Indramayu, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Sumedang, serta 3 kota besar yang mencakup Kota Bandung, Bekasi, dan Kota Cimahi. Dengan beberapa anak sungai seperti Citarik, Cikapundung, Cisangkuy, Citepus, Cisokan, serta saluran buatan, yaitu Kanal Tarum Timur, Kanal Tarum Barat, dan Kanal Tarum Utama. Berbagai manfaat Citarum dinikmati sekitar 25 juta orang di wilayah Jawa Barat dan DKI. Salah satunya sebagai pendukung kebutuhan industri di kawasan Bandung dan Bekasi. Mengaliri 420.000 hektar sawah irigasi di wilayah Karawang dan Subang, dan menjadi sumber air baku penduduk di Bandung, Bekasi, Karawang, Cimahi, dan juga 80% sumber air di DKI Jakarta. Selain itu, aliran Sungai Citarum yang melewati 3 bendungan yaitu Jatiluhur, Cirata, dan Saguling menghasilkan tenaga listrik sebesar 1.400 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sayangnya, dari 13 miliar meter kubik per tahun potensi sumber daya air Sungai Citarum, hanya 57,9% yang termanfaatkan. 42,1% potensi yang tidak termanfaatkan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dan minimnya perencanaan serta pengelolaan dalam berbagai aspek. Bagaimana hal ini bisa terus terjadi? Mari kita lihat pemetaan masalahnya. Pemetaan masalah Citarum terbagi 3 area, yaitu Citarum Hulu, Citarum Tengah, dan Citarum Hilir. Permasalahan pertama di area Citarum Hulu yaitu penebangan dan penggundulan hutan serta pengolahan lahan yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan lahan kritis yang muncul dari berkurangnya fungsi kawasan lindung yang disusul dengan permasalahan berikutnya. Penebangan pepohonan juga menyebabkan kadar erosi yang tinggi mencapai 31,4% dari luas wilayah Sungai Citarum, serta sedimentasi mencapai 7.900 ton per hektar. Eksploitasi air tanah yang tak terkendali di wilayah perkotaan dapat menyebabkan keringnya air tanah. Fakta menyebutkan penurunan muka air tanah mencapai 5 meter per tahunnya. Permasalahan berikutnya yaitu penurunan kualitas air yang disebabkan oleh beberapa hal seperti pencemaran akibat limbah kotoran sapi. Sebanyak 29.000 ekor sapi yang dimiliki oleh 7.000 peternak menghasilkan limbah kotoran mencapai lebih dari 400 ton per hari. Penyebab berikutnya yaitu pencemaran limbah pabrik. Tercatat dari sejumlah industri di Kabupaten Bandung membuang limbah kimia sebanyak 280 ton per hari. Hanya sebagian kecil saja industri yang mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah. Penyebab lainnya yaitu pencemaran limbah rumah tangga. Pengelolaan sampah yang kurang baik dan minimnya kesadaran akan kebersihan membuat Sungai Citarum dinobatkan menjadi salah satu sungai terkotor di dunia. Berikutnya kita lihat permasalahan di area Citarum Tengah. Proses erosi yang terjadi di Citarum Hulu menyebabkan sedimentasi pada dasar waduk di Citarum Tengah. Laju sedimentasi di Waduk Saguling mencapai 8,2 juta meter kubik per tahun. Di Waduk Cirata mencapai 6,4 juta meter kubik per tahun dan di Waduk Jatiluhur mencapai 1,6 juta meter kubik per tahun. Sedimentasi semakin tebal akibat dari pemberian pakan ikan yang berlebihan dan kemudian mengendap di dasar waduk. Pencemaran akibat sampah padat menjadi salah satu permasalahan klasik lainnya. Tercatat sampah padat sebanyak 250.000 meter kubik per tahun berhasil diangkut di area Waduk Saguling.
Hal ini berpotensi sebagai penyebab kerusakan pada instalasi PLTA. Berikutnya yaitu permasalahan di area Citarum Hilir. Perkembangan sosial ekonomi memicu pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Hal ini menyebabkan berkurangnya ruang hijau di daerah aliran Sungai Citarum dan tergantikan oleh pertumbuhan kawasan pemukiman dan industri. Perlakuan negatif pada sungai ditambah tingginya curah hujan berpotensi menyebabkan banjir. Ketika banjir terjadi, permukaan air sungai akan meninggi. Akibatnya, ikan ditambak hanyut dan lepas. Kerugian para nelayan sungai tersebut menjadi lebih besar ketika ikan mati akibat pencemaran air. Kenyataan pahit lainnya yaitu kualitas hidup masyarakat yang rendah dan minimnya sarana sanitasi, menyebabkan berbagai penyakit seperti diare dan penyakit kulit yang menjangkiti masyarakat yang hidup di sekitar daerah aliran Sungai Citarum. Di bidang pertanian, masalah terjadi ketika debit air berkurang pada saat musim kemarau. Saluran air dan fasilitas irigasi yang buruk menyebabkan tidak semua petani mendapatkan air yang cukup untuk mengolah sawahnya. Dan masalah ini berujung pada konflik antar warga. Eksploitasi air tanah yang berlebihan juga terjadi di wilayah Citarum Hilir. Permasalahan tersebut terakumulasi dengan pengrusakan ekosistem yang menyebabkan hilangnya hutan mangrove sebagai pencegah abrasi. Kedua hal tersebut menyebabkan peningkatan proses intrusi air laut ke air tanah. Semua efek negatif ini nyata terjadi. Apakah kita akan membiarkan hal ini terus terjadi? Apakah kita akan tetap diam dan berpangku tangan? Apakah hal ini yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya?